Oke teman-teman, balik lagi bersama gue Okta di channel Lone Wolf Programming. Hari ini kita bakal lanjutin lagi tutorial membuat backend menggunakan Node.js dan Express. Eh, Kali ini gue bakal ngajarin lu dikit sih sebenarnya, ngajarin tentang project struktur si backend Node.js ini. Seperti apa sih project strukturnya gitu kan. Ya kita mulai aja langsung. Yang pertama adalah kenapa kita harus menggunakan project struktur gitu. Alasannya adalah supaya project kalian terlihat rapi dan kita gampang nyarinya gitu. Kita gampang nyari kode yang udah kita buat gitu. Misalnya kode lu nih ada error, tapi lu bingung di kode yang mana. Emang gampang sih, lu bisa ngeliat terminal dan klik file yang bermasalah di dalam terminal, tapi kadang-kadang nggak dikasih tahu gitu sama terminalnya. Jadi ya buat biar rapi aja si project strukturnya. Jadi nggak kayak gini di satu file doang. Kayak gini di sini satu file, misalnya function kayak ngambil data segala macam lu gitu. Udah banyak nih, kayak sekelas inilah Tokopedia misalnya. Banyak sampai line kodenya sampai ribuan, sampai jutaan. Nah, kelihatannya nggak rapi, lu susah nyari kodenya, lu susah refactoring, lu susah scale gitu kan. Ya itu jadi yang nggak efisien aja. Jadi ayo kita bikin. Yang pertama adalah kita bikin folder routers. Apa fungsinya routers? Fungsinya routers adalah sebagai tempat untuk menentukan endpoints atau URL seperti ini, yang seperti ini nih, API gitu, seperti ini nih, router post. Oh iya, dia juga bisa menentukan function yang akan kita panggil, apakah dia post atau dia get atau dia delete gitu kan, atau dia update gitu. Udah ya tadi. Terus selanjutnya adalah kita bikin yang pertama index.js. Kenapa ada index.js di dalam routers? Supaya uh, modul manajemennya rapi gitu. Misal gini, kita bikin routers atau cons dengan object. Nah, nantinya kita bisa export modul export routers gitu. Nah gitu, jadi kita bisa ngekspor ke luar, ke sini misalnya di sini cons routers sama dengan require. Nah gitu, apa yang kita mau require, kita cari foldernya tadi, namanya apa, namanya routers, lalu index. Nah gitu, nanti di sini kita tinggal ketik aja use API gitu. Routersnya apa, routers gitu. Lalu di sini kita masukin nama function, iya benar, nama function routers yang udah kita bikin, misalnya gitu, karena kita belum bikin apa-apa, ini bakal error gitu kan. Gitu aja, yang ini biarin di atas si require routersnya di situ. Lalu selanjutnya apa bang gitu. Selanjutnya adalah kita bikin routers di masing-masing kebutuhan. Misalnya di masing-masing kebutuhan ya, misalnya lo mau bikin untuk itu apa, login misalnya, ini preferensi lo masing-masing, lo mau bikin folder tersendiri untuk function tersebut atau taruh di situ aja filenya di routers. Tapi gua saranin lu mending bikin folder baru, misalnya login gitu kan. Lalu lu bikin file, new file, login
routers .js gitu. Atau bisa gini, penamaannya gini aja, login.routers.js kayak gitu kan. Kita namain ini aja di out deh, foldernya namanya out gitu. Nah, terus gimana lagi bang? Gini, kita ikutin lagi kayak si index tadi, kita bikin containers atau bikin variabel gitu kan, namanya bebas, namanya misal login gitu dengan. Terus apa bang habis ini? Habis itu masukin function gini, right, res. Nah setelah itu kita biar lebih gampang lagi, di sini konsep kita ganti module.exports.login. Nah gitu, jadi otomatis ke export gitu. Kayak gitu. Nah terus selanjutnya gimana bang? Kita import, misalnya out gitu kan, out routes sama dengan require. Apa yang kita import? Ya file yang tadi, foldernya out, nama file login.routers. Kenapa tadi gue namainnya login.routers.js? Jadi biar kayak gini, biar rapi. Jadi login.routers gitu. Karena secara default si JS yang nggak dipanggil. Jadi kelihatannya kita manggil ekstensi routers. Keren gitu. Lalu selanjutnya seperti ini. Misal namanya objeknya adalah login gitu. Ngapain this.login? Nah lalu kita masukin value-nya apa bang? Value-nya adalah si out routes yang udah kita import tadi gitu. Out routes dot login. Nah gitu kan. Jadi si loginnya ini bisa kita panggil gitu di sini. Misal mengambil data gitu kan, kita ganti. Jadi kenapa kita pakai array? Karena kita bakal masukin multiple routes gitu. Routers itu dot login. Nah jadi bisa dipanggil di sini si function login kita. Jadi kita nggak usah bikin di sini banyak-banyak bla 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 bla, taruh di sini lagi, bikin di sini, bikin lagi baru gini misalnya, taruh lagi di sini gitu. Jadi berantakan file lo, jadi spaghetti code namanya. Terus tadi sini gue salah. Harusnya seperti ini. Tadi tuh cara buat bikin controllers yang setelah ini kita bakal bahas. Yang harus lo isi di sini adalah kita bikin import. Import apa tuh bang? Kita import express. Require express. Terus habis itu apa lagi? Kita bikin root ininya, router ya, bikin variabel router. Terus namanya out router. Terus apa lagi? Nah, express dot router gitu. Function. Setelah itu kita bikin seperti ini, out router. Apa yang pengen kita panggil gitu kan? Misal kita pengen panggil get. Sini apa bang? Di sini URL. URL-nya mau apa gitu? Misalnya get user gitu. Lalu di sini kita isi apa nih? Kita isi function atau controller ya, gimana? Seperti ini. Sama aja kayak yang di depan gitu. Sama seperti yang di sini. Ini gitu.
Kita coba ngambil yang ini aja deh, kita copy, kita cut aja, sekalian kita hapus, kita save dulu. Lalu kita tadi kita ngecut yang dimana ya? Oh, di situ ya. Kita ini aja, paste router ya, kita ganti jadi out router gitu, post pesan gitu, contoh misalnya. Nah, ini kan yang API yang kita gunain waktu pertama kali kita belajar kan. Setelah itu, selanjutnya adalah kita export lagi, module.exports. Apa yang bakal kita export? Ya si out router ya, si variable out router ya gitu kan. Nah, udah diekspor, dia bakal bisa dipanggil di index itu. Ini bakal berjalan gitu kan. Kan jadi kan kosongan, nggak bakal jalan, kita nggak tahu apa yang kita panggil. Setelah kita bikin ini dan kita ekspor di sini, kita udah tahu nih, kita udah bisa manggil ini. Terus di sini juga bisa jalan, harusnya udah bisa jalan. Oke, harusnya kita bisa jalanin. Selanjutnya adalah kita tes ini kenapa? Oke, nggak ada yang salah. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita buka terminal. Cara buka terminal di sini. Ini terminal udah. Lalu kita jalanin lagi npm start. Maka backend udah jalan. Kita tunggu. Gak bisa, ada error. Kenapa nih ada error? Oke, errornya ternyata di sini. Saya salah masukin. Harusnya seperti ini. Harusnya gini, harusnya kita require di sini. Lalu out sama login routernya kayak gitu. Itu udah kita save. Lalu coba kita jalanin lagi ya. Oke, udah berhasil berjalan. Tandanya server kita berhasil. Dan function yang tadi itu udah berhasil juga. Selanjutnya adalah coba kita panggil lagi function yang udah kita buat, localhost 8000 API. Lalu namanya adalah pesan bukan sih? Iya benar, pesan. Terus bodinya kita pasang JSON. Bodinya adalah pesan Anda. Selamat pagi dari saya gitu. Lalu selanjutnya bodinya sama. Octaviano. Lalu kita coba set, semoga berhasil. Cannot get API pesan. Oh ya, kenapa seperti ini keluar ya cannot get? Karena di sini kita pasangnya post gitu. Metodenya post. Gimana caranya ngerubahnya? Di sini kita ganti jadi post gitu. Lalu kita set lagi. Nah, berhasil. Seperti itu. Seperti itu. Jadi di sini kodenya jadi dikit. Tadi kan seperti ini kan kodenya, banyak. No, kayak gitu. Setelah kita bikin folder struktur seperti ini, kode di server JS nya jadi dikit. Jadi kelihatannya rapi gitu kan. Misalnya ada error di server JS dan emang berhubungan di server JS doang, lu bisa cepet nyari kodenya di mana kodenya ngerror gitu kan. Terus misalnya di login router, lu tinggal klik login router, lihat file di sini, lu tinggal ganti-ganti aja yang berhubungan di sini kan. Jadi nggak usah scroll sampai 1 juta line code gitu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah kan tadi router udah nih.
kita bikin folder struktur controllers. Fungsinya apa controllers? Fungsinya adalah tempat untuk menyimpan semua function-function yang nantinya akan kita panggil di API-nya gitu. Sama aja kayak bikin si routers. Kita pertama bikin index.js-nya gitu. Lalu kita bikin variabelnya. Misal iya benar, misal namanya adalah controllers. Lalu kita bikin objeknya lagi, kita export lagi module.exports controllers, atau lu bisa juga langsung exportnya di sini module.exports.controllers. Jadi di sini lu nggak perlu. Selanjutnya kita bikin filenya, misalnya tadi apa, sun controller.js itu misalnya. Lalu selanjutnya kita bikin variabel baru, namanya adalah sun. Lalu selanjutnya gimana? Kita masukin lagi kayak tadi, press itu. Lalu bisa langsung aja gini, module.exports.pesan gitu. Nah, ini kan sama kayak tadi nih, pesan itu. Kita tinggal ngambil lagi aja di sini, kita ambil. Kita taruh di sini isinya gitu kan. Nah, lalu di sininya masukin pesan require sun.controller gitu kan. Udah tuh jadi kan. Nah, lalu berikutnya di router ya, kita harus ngapain lagi di router ya bang? Kita import dulu si controllersnya gitu. Misalnya gini, controller banyak require // kita mau import apa bang, kok nggak ada namanya? Kalau mau di luar folder kita harus titiknya 2 gitu, jadi dia kembali. Terus kok nggak ada lagi bang folder controller yang tadi gue bikin ya? Kita back lagi dengan 2 titik yang kita di back. Nah, muncul sama foldernya gitu. Kita pilih folder controllers, kita pilih yang indeksnya gitu kan. Terus selanjutnya seperti ini, kita hapus, kita ketik nama variabel controllersnya, kita dot, kita pilih controllers pesan gitu kan. Nah, udah gitu, jadi semua function ada di dalam sini, jadi rapi. Coba kita tes lagi, apakah akan berjalan. Error. Oke, kata ini nggak usah, jadi seperti ini aja. Kenapa gue bisa tahu errornya seperti itu? Dari sini gue ngebaca ini, si controllers pesan is not a function, artinya adalah si variabel pesan yang ini adalah bukan sebuah function, jadi nggak perlu dipasangin kurung. Oke. Kita save, kita jalanin dong. Error lagi, kenapa error? Oke, ternyata di sini masalahnya adalah kita nggak bisa langsung, ternyata. Yang gua tahu nggak bisa langsung. Jadi kita harus seperti ini, modul exports baru sun gitu. Dan di sini warnanya jadi kuning, jadi function kebacanya dia. Dan di login router sama-sama kuning, jadi dia jadi function juga kebacanya gitu kan.
Nah, kita save, lalu kita jalanin. Nah, udah terkoneksi. Lalu kita jalanin lagi. Apakah masih sama di responsnya gitu kan? Masih sama kan? Kita berhasil bikin project struktur di Node.js dan Express itu. Gitu. Dah, gitu doang. Jadi kelihatannya rapi kan. Di sini kodenya cuma segini gitu. Di sini kodenya cuma segini. Dikit di sini juga. Kode yang penting-pentingnya doang yang ada di sini. Jadi nggak spaghetti code namanya. Dah, seperti itu. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.